ada sesuatu yang dikirim kayak semacam tanah kuburan. Aneh gitu, baunya ini kerasa banget di mulut, dibilang sampai enak, gue kayak muntah. Sumpah Beb nggak kemakan. Itu tuh bener posisinya tuh badan biasa, badan biasa. Cuman di pinggir-pinggirnya tuh banyak bulu-bulu kayak orang utan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode perdana Kata Mereka. Jadi teman-teman, program Kata Mereka ini bakal mengupas tuntas mengenai sesuatu yang berbau misteri, Chris. Misterinya itu seperti apa sih, Cuk? Banyak banget, Chris. Misteri itu bisa jadi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Bisa jadi urban legend. Atau cerita masyarakat lah. Cerita masyarakat bisa. Kemudian juga pengalaman-pengalaman misterius yang dialami sama orang-orang tertentu. Oh, berarti ini kesaksian misteri atau kesaksian misteri dong. Jadi sesuatu informasi yang kita suguhkan itu valid. Valid dan tidak ada editan-editan dalam artian. Tidak ada. Dalam artian tuh gini, oh di setting-setting, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Di Kata Mereka semuanya tanpa setting-setting. Real. Nggak ada agenda setting, nggak ada. Karena kita mendengarkan langsung dari orang yang mengalami itu. Jadi pokoknya buat teman-teman semuanya yang pingin jadi narasumber di cerita misteri Kata Mereka, langsung hubungi admin di bawah ini. Bisa langsung dihubungi gitu, Mas Chris. Oh iya, minum dulu dong. Minum dulu. Tapi masih kosong Nah iya, masih bening. Masih bening. Iya, mudah-mudahan di episode-episode selanjutnya ada warnanya. Ada warnanya. Gitu. Ada logonya. Ada gitu. logonya. Jadi kita ngobrol santai dan kita makin rajin bikin konten ya. Makin rajin bikin konten. Betul. Makin rajin bikin konten, makin kreatif kita. Kalau ini cireng, ini beda lagi. Oh, beda lagi. Kita nggak bakal ngobrol sama cireng, Chris. Jadi ngobrol sama siapa? Sama ownernya. Jadi ngobrol sama siapa? Sama owner si cireng. Sama maksudnya yang bikin cireng. Yang bikin cirengnya, betul. Jadi yang bikin cirengnya ini kata beliau. Beliau punya pengalaman unik di bidang misteri. Jadi pas ngebangun usaha, iya oke. Pengalaman unik apa misteri nih? Pengalaman misteri kali Iya, pengalaman misteri tapi unik juga kayaknya. Gitu kan. Karena beliau ini membangun usaha ini katanya nggak gampang. Berdarah-darah. Tapi cirengnya nggak ada darahnya. Oh, nggak ada dong. Jadi ada naik turunnya gitu. Ada naik turunnya. Nah, salah satunya ada gangguan dari makhluk halus. Makhluk halus, hal-hal yang magis ya gitu ya. Oh gitu. Nanti kita panggil. Betul, nanti kita panggil. Ya udah deh. Lu tadi kan bilang. Oke. Kalau misalnya yang bikin cireng ini atau yang punya usaha cireng ini katanya ada kejadian misterius atau cerita-cerita misteri. Cerita misteri. Ayo deh, kita panggil. Kita panggil. Kak Rizka. Kak Rizka. Oke. Selamat datang Kak Rizka. Ya, selamat. Terima kasih nih udah diundang. Kak Rizka nih owner dari Kalina Food. Nah, ini salah satu produknya ya, Kak? Ya, cireng sambal rujak. Cireng sambal rujak. Nanti kita cobain. Iya, nanti sebelum kita cobain, alangkah baiknya, Chris. Bercerita dulu. Berarti kerja dulu, baru ngomong makan. Biar ada kerjanya. Ada kerjanya kayak gitu. Begitu. Jadi, gini, aku mau tanya dulu nih. Pakai gue dong. Terserah. Oke. Saya. Oke. Saya mau tanya dulu nih, Kak. Oke, siap. Kak Rizka. Ini awal membangun bisnis makanan, Kalina Food itu tahun berapa? Kalau untuk tahun, aku lupa ya. Pokoknya saya itu ngejalanin bisnis tuh hampir mau 11 tahun. Seumur anak aku aja sih sebenarnya. Dari anak aku lahir, aku 2 tahun kemudian, terus aku langsung cari aktivitas di luar yang menghasilkan cuan, ya kan? Tapi nggak langsung di food sih, kita di fashion dulu, di apa. Tapi saya entah kenapa saya mencintai banget dunia makanan ini gitu loh. Kenapa? Karena saya hobi masak kali ya. Jadi setiap ada makanan-makanan yang baru, saya coba langsung eksekusi, langsung ke dapur. Enak gitu tuh, saya cicipin kan ke tetangga-tetangga dan mereka bilang, enak. Udah jual aja Beb, jual. Ya udah akhirnya ya sudah. Terjadilah Kalina Food itu gitu. Tadi kan dia bilang kan ada pengalaman misteri. Karena ini kan Kata Mereka misteri. Oke, siap. Nah, ini bisa diceritain nggak? Awal mulanya kenapa? Kan
kalau di belakang panggung nih, di belakang layar inilah, di belakang layar katanya ada gangguan-gangguan. Sebenarnya, ya? sebenarnya lucu sih ya. Maksudnya dibilang percaya nggak percaya, emang ada gitu. Jadi kita mempercayai banget jangan, tapi memang itu ada gitu. Dan saya ngalamin itu semua. Akhir-akhir ini ya, sampai detik sekarang pun saya masih ngerasain gitu, masih ngerasain gangguan-gangguan kayak semacam yang nggak tahu sih dia ngirim-ngirim apa. Cuma memang kata guru spiritual yang memang saya waktu itu berobat ke sana, dia bilang ada sesuatu yang dikirim kayak semacam tanah kuburan. Ya, tanah kuburan dilempar gitu loh. Tapi memang tanah kuburannya serem, sih ya? Serem banget. Saya pun sampai, karena saya kan pikirannya positif aja ya sama orang. Jadi nggak pernah setiap orang yang datang ke sini saya sambut biasa. Ada yang beli saya terima gitu ya kan. Kalau ada yang mau namu mangga gitu kan, nongkrong mangga. Cuma memang ada sesuatu yang beda itu yang saya rasain itu kok makanan saya kayak dibuat basi gitu loh. Bentar. Ini tanah kuburan baru apa tanah kuburan lama nih? Kenapa emang tanah kuburan lama? Siapa tahu gitu. Jadi beda. Gini, semenjak saya ke ke tempat seperti itu kan, jadi otomatis kita bertemu sama banyak orang yang memang benar-benar pengalamannya hampir sama. Nggak jauh beda dengan dunia mistis lah, ibarat katakan semua pengusaha usaha bisnis kayak saya. Nah, saya tanya, memang yang saya alamin sekarang itu tipenya tanah apa? Saya kan sampai bingung dong. Ternyata saya katanya tanah kuburan yang baru meninggal 1 hari, tapi katanya bukan kecelakaan, bukan karena memang dibunuh atau apa, jadi hanya mati biasa, meninggal biasa 1 hari. Tapi dan tanah itu baru berumur 1 hari. Baru 1 hari dan dia diambilnya jam 12 malam. Tunggu. Gitu. Ini awalnya, ini kan kita ceritakan awalnya dong. Ini kan tadinya kan bisnis dari MUA ya, segala macam lah ya. Terus beralih ke kuliner. Iya, kuliner. Nah, di bisnis kuliner itu sudah berapa lama? 5 tahun, mau jalan 6 kali ya. 5 tahun. Nah, terasa gangguannya itu setelah makanan. Sebenarnya kalau di makanan itu saya nggak ngerasain sesuatu apa-apa ya. Setelah saya kan rumah masuk gang kecil, udah gitu alhamdulillah kalau misalkan lagi ada GrabFood atau GoFood ramai, itu kan kita bingung ya, namanya gang senggol gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari ruko gitu loh. Nah, saya tuh mencari ruko, saya dapat ruko yang satu ada pengagalan di situ. Tapi saya nggak pernah negatif sama orang. Oh, mungkin ini bukan rezeki saya gitu. Akhirnya saya cari lagi ruko yang baru. Nah, ruko ini memang saya suka gitu. Pertama, tempatnya enak untuk disinggahi, bisa dipakai tidur gitu loh. Enak lah pokoknya. Ya udah saya pindah ke situ. Bismillah gitu ya. Saya pindah ke depan dengan PD-nya saya, apapun yang saya masak saya langsung pasang banner gitu kan. Ya untuk seminggu, 2 minggu, 1 bulan alhamdulillah. Ramai banget gitu. Nah, ini bisa digambarin nggak? Kira-kira ini misalnya ini jalan, ini ruko. Nah, itu gimana tuh denahnya tuh? Oh, denahnya. Jadi posisinya saya ada keluar gang nih ya. Dari gang keluar gitu belok ke kiri, posisinya ada di sebelah sini. Nah, itu pinggir jalan. Pinggir jalan banget. Itu saya dulu sampingan banget sama bakso ya. Tukang bakso, sebelahnya itu ada nasi Padang. Jadi aku dihapit sama mereka berdua gitu loh. Cuman memang alhamdulillah mungkin rezeki nggak kemana ya, nggak ketuker juga kan. Ramai biasa gitu. Untuk poin pertama ramai. Nah, kesini-sininya ada gangguan yang saya ngerasain. Saya dibikin hancur lah ya sama yang kerja. Setelah menempati ruko setelah hampir mau 1 bulan. 3 minggu lah kurang lebih. 3 minggu. Nah, 3 minggu itu saya ngerasa keanehan dari si karyawan dulu ya, yang kerja sama saya kan cuma 1 orang. Saya ngerasain kok ada sesuatu, dia dibikin begitulah ya, ribut dengan suaminya sama keluarganya. Terus ya sudah, saya menerimakan karena namanya rumah tangga kita nggak ada yang tahu ya, mungkin tidak menerima, suaminya sibuk, si istrinya di depan kan bersama saya gitu kerja di depan. Nah, kemudian saya itu cuma bisa nangis kok aku ngerasa lelah ya gitu, ngelalahnya ini kenapa sih gitu, ada apa, jadi kayak capek, lelah, tapi kayak beda sama kayak orang nangis biasa, gimana ya? Lemas kali, lemas. Pokoknya hawanya beda, tapi saya tidak pernah berpikiran negatif dulu saat itu. Saya berpikir positif dulu. Oh, mungkin ini memang ujian saya, baru mulai sudah ada di makanan. Nah, makanan dan baru buka ruko ya. Akhirnya ya udahlah, saya kan nggak bisa ngadu ke siapa-siapa ya. Akhirnya saya cuma bisa berdoa, saya minta sama Allah, apabila ada yang ngezolimin sama saya, itu tolong tunjukkan. Apabila ada yang baik, tolong dekatkan, yang tidak baik, tolong jauhkan. Saat itu. Akhirnya 3 hari kemudian, hari Senin, ada pengungkapan, ada obrolan-obrolan antara saya dengan yang kerja. Dan di situ saya ngerasa ada jalan. Ternyata yang anehnya itu, ini asli banget ya. Aku bener-bener aku kaget juga gitu. Saya
bermimpi di malam yang sama, malam minggu. Beliau pun di malam minggu juga yang kerja. Di tempat yang berbeda, dia lagi di rumah orang tuanya di Cemapar, di daerah sana. Saya di rumah saya gitu. Otomatis kan kita jauh beda dong, nggak satu rumah. Jauh. Tapi kayak ikatan batinnya kuat banget. Saya juga nggak tahu. Teh, aku malam kemarin mimpi apa? Dibilang gitu kan. Mimpi kayak rumah aku tuh ditenggelamin teh sama banjir gitu. Tapi rumah kamu, rumah aku ngelihat. Aku tuh lagi terombang-ambing di atas rumah kita gitu. Tapi aku nggak ngerasa, aku takut di situ. Malah aku memang gila update ya kalau ibarat kata the power of posting. Ya namanya kita jualan bisnis ya. Betul. Namanya jualan kita online pasti the power of posting. Terus akhirnya nge-branding terus kan nama saya. Tapi akhirnya aku tuh santai teh. Aku terus aja gitu videoin keadaan saya lagi banjir rumah. Tapi saya ngerasa ya Allah rumah kita kena banjir. Cuman itu aja. Tapi aku nggak ngerasa takut. Aku merasa di situ aku bahagia. Karena aku bisa main air gitu kan di atas atap rumah kita sendiri. Tapi sedih ada, tapi aku bahagia gitu. Aku beda teh. Aku takut banget sama aku banjir katanya. Banjir terus airnya keruh banget dan di situ ada satu orang yang tenggelam, perempuan, aku nggak tahu itu siapa. Dia bilang, "Itu teh, katanya lihat rumah kita lagi tenggelam." Aku ngelihat rumah kita berdua tenggelam berseberangan. Karena kan rumah kita berseberangan ya sama yang aku sama yang kerja kan. Nah, aku di situ, "Lah teh, maksudnya apa ya?" gitu. Sempet nangis. Jadi aku minta maaf ya. Maaf ya kalau aku udah seujuan sama kamu. Ya teh, aku juga minta maaf. Ya ibarat kata, "Loh kok ada apa nih?" gitu ya. Udahlah, kita berusaha untuk ngebangun lagi, saya biasa lagi. Dari situ aku ngerasa sepi. Udah mulai agak sepi, tapi memang aku nggak pernah negatif, terus positif. Oh, mungkin memang waktunya kali kemarin karena kalau katanya grand opening mungkin rame, atau ada yang cocok, ada yang enggak sama masakan saya kan namanya itu ya. Saya positif aja lah. Udah beres kesini-sininya, udah nggak ada apa-apa sih, udah nggak ada sesuatu yang aneh-aneh. Nah, tapi ada suatu saat customer regular saya memang tiap hari beli gitu ya. Datang beli nasi goreng 2 bungkus. Nasi goreng sama mie tek-tek waktu itu kan. Nasi gorengnya itu setelah makan di rumah sampai enak, apa kaget. "Beb, kok nasi goreng lu bau menyan sih?" katanya. "Hah? Bau menyan?" Rinding loh gue. Rinding nih. Kata, kok bisa gitu ya? Gak ngerti. Lah, emang ya saya kan langsung dong introspeksi. Bentar Beb, bentar. Aku cium dulu nih ya kertas nasinya. Barangkali nanti ada mungkin ada kamper atau apa. Nggak ada apa-apa gitu. "Beb, lu lihat kan masaknya, orang aku didampingin sama dia. Kita sambil ngobrol." Oh, jadi posisinya saat itu lagi masak sambil ngobrol sama konsumennya. Nah, dibungkus. Jadi konsumen tahu ya. Iya. Asli sampai dia prosesnya. Sumpah Beb, untung yang makan gue, bukan orang. Kalau orang mungkin udah marah-marah apa gimana. Gitu ya. Soalnya kan aneh gitu, bau menyanyi kerasa banget di mulut, dibilang sampai enak, gua kayak muntah. Sumpah Beb, nggak kemakan. Oh ya udah nggak apa-apa. Udah, tapi aku berusaha memang ini intinya saya nggak percaya deh gitu-gituan. Karena memang saya juga mendirikan bisnis ini yang nggak pakai aneh-aneh gitu, nggak pakai penglaris ya kan, nggak pakai yang jimat-jimat atau mungkin isim-isim apa, nggak ngerti lah saya. Cuman ya udahlah, aku sholat gitu kan, sholat duha apa. Makanya dia bilang aneh, kenapa ya Beb? Nggak ngerti. Udah gitu berlangsung lagi. Kerasa itu pas bulan puasa. Nih berlanjut lagi nih ceritanya. Berlanjut lagi nih Bulan puasa itu posisinya suami aku masih ada di ruko ya, masih ada di kerja, masih di arah Bogor, jadi masih stay di ruko nemenin aku. Mungkin aku nggak lemah, jadi ada pendamping. Karena kan yang kerja berhenti ya, bukan berhenti dalam arti apa, mungkin daripada nanti merembet ke anak-anaknya. Ya, saya lebih memikirkan itu daripada ya udahlah nggak apa-apa, lebih baik saya repot sendiri. Kalau kata hubungan break dulu. Break dulu ya kan, supaya aman nih situasi. Aku sampai sekarang ya sampai bingung, kok bisa ya saya terusurin, saya punya salah apa sama orang gitu kan. Pokoknya suami pergi tuh keluar kota, kerja keluar kota, saya sendiri dong. Introspeksi diri tuh di situ ya. Oh ya, selalu. Pokoknya gini, kalau kita ngerasa kita dizolimin orang, kita ngerasa intro dulu ke badan kita sendiri ya kan. Apa sih salah gue gitu. Jadi kita nggak langsung ngehajar itu orang. Salah gue apa, salah gue di mana. Kalau memang gue ngerasa salah, oke, gue minta maaf. Langsung buru-buru, walaupun memang aku nggak ngerasa salah misal. Karena apa? Kita nggak pernah tahu ya hati orang. Ibarat kata, rambut boleh sama semua hitam, tapi hati nggak pernah ada yang tahu. Ya dong. Jadi dari situ aku ngerasa, oke, gue minta maaf deh gitu kalau gue punya salah. Aku koreksi dengan orang-orang yang pernah kemarin yang interaksi sama aku. Tapi kok masih ada yang aneh-aneh gitu di badan saya. Rasanya tuh gini, orderan aku rame waktu pas bulan puasa, Masya Allah banget ya gitu. Maksudnya meludak banget, apapun yang saya post itu pasti keluar.
closing dan sampai ratusan Sold out lah pokoknya sampai alhamdulillah gitu ya, nggak kekurangan lah, alhamdulillah tidak sama sekali kekurangan. Tapi yang saya rasain itu saya ngerasa capek, badannya satu capeknya dibatinin misalkan tiba-tiba yang kerja yang bikin saya kesel misalkan gitu ya, terus tiba-tiba customer ada yang cancel atau apa, pokoknya ada aja gitu masalah. Tapi bukan capek secara kita kan namanya jual makanan, bikin apa segala macam. Bukan. Capeknya beda. Seharusnya kan kalau kita ya ibarat kata kita capek, tapi kita mencintai nih pekerjaan ini ya, nggak kerasa dong. Apalagi dengan maaf nih ya, sombong-sombong gitu kan, cuan banyak gitu. Pasti dong kita jadi semangat. Nggak akan mungkin capek. Tapi kok ngerasa aku capek sampai akhirnya aku ada di titik yang aku di pojokan nangis. Terus aku video call suami dan aku cuma bilang, "Ayah, aku capek. Aku mau tutup aja rukonya." Sampai ada omongan seperti itu. Saya bilang, kok gue kayak gini, kok kayaknya gue strong gitu selama ini. Kenapa kok lemah banget ya? Kayak kita tuh kayak mati rasakan dengan keadaan gitu. Kayak mengikuti keadaan, udahan aja gitu. Padahal gue rame gitu. Apa yang lo mau usahakan gitu kan? Tapi gue nggak tahu udah di situ, pokoknya bener-bener ngerasa aku di titik yang bener-bener rapuh banget. Tapi entah kenapa rapuh itu kenapa saya nggak tahu gitu. Jadi dari situ saya ngerasa, setelah dari bulan puasa, saya udahlah anggap aja udah selesai ya, udah beres lebaran. Saya jualan apa ya, bingung kata saya, sepi tuh, mulai agak sepi. Ya berinovatif ya, namanya gimana caranya nih ruko saya bayar ya kan. Tapi di situ masih belum ini gua disantet atau belum ya. Belum sadar. Belum sadar. Gitu. Dan memang saya selalu menanamkan positif aja gitu. Jadi walaupun memang ada orang yang gimana, udahlah bodo amat, kalau yang namanya julid mesti ada aja ya. Tapi saya nggak mau mikirin bisnis, enggak lah, nggak percaya. Dari nasi goreng sebenarnya sudah curiga dong. Nah, harusnya bau menyan. Sampai ke tengah-tengah baunya parah banget ya. Makanya ya udahlah gitu, positif aja. Akhirnya pas udah beres bulan puasa terus lebaran, saya coba bikin nasi uduk. Jual nasi uduk pagi loh gitu, kayak lontong sayur, nasi uduk gorengan-gorengan dadakan gitu kan. Saya nyaman di situ, nikmat banget. Alhamdulillah gitu kan. Saya dibantu sama ibu waktu itu kan. Ibu ngebantuin bagian bikin goreng-gorengan. Nah, yang saya kagetin itu seminggu saya rame, alhamdulillah. Nasi uduk yang biasanya saya masak itu dari pagi, dari jam 11 malam saya udah mulai masak tuh, malam. Karena kan posisinya jam 10 karena suka rame mie tek-tek, nasi goreng. Karena kan banyak makanan kan di ruko aku kan. Nah, aku tuh jual nasi uduk ceritanya. Saya masak lah sambil ngelayanin, saya sambil masak buat prepare besok pagi gitu kan. Yang saya anehin itu nggak kayak biasanya. Saya buka ruko pagi-pagi. Saya buka itu dang-dang nasi, karena kan di itu ya, bukan di Magicom, dibuka basah. Basah. Padahal masaknya kira-kira jam berapa? Anggap aja nasi selesai jam 12 malam. Jam 12 malam. Berarti masih logisnya saya jam 5 atau setengah 6 subuh masih oke lah harusnya. Ya dong. Berarti bukanya memang jam 5 subuh? Ya jam 5:15. Habis sholat subuh langsung lah. Langsung saya ke depan dong ya kan. Karena kan saya nggak tidur di situ. Akhirnya kok saya buka ruko, kok bunyi kayak nasi banyak airnya, gimana sih ya, bunyi propok-propok gitu. Pas saya buka, bukan basah, kata saya, basah. Saya akalin dong, saya masukin Magicom. Dimasaklah di Magicom, ya kayak dimasak ulang kalau kata kasar, daripada di situ nanti basah semuanya hancur kan, nggak bisa kejual. Ya sudah, itu udahlah gitu ya, mungkin memang saatnya. Ada apesnya kan namanya jualan ya. Ya udahlah, nggak mungkin selalu untung gitu. Masih berpikir positif ya. Kalau masih. Di sini, karena kesalahan memasak. Boleh saya minum ya? Boleh. Silakan. Saya haus kayaknya nih. Haus. Soalnya di luar panas banget nih. Oh iya, boleh. Saya juga haus nih. Iya, jangan malu-malu gitu dong. Bikin ini, cireng bumbu rujak ya? Iya. Ini cirengnya keren. Ini cireng sama rujak dibikinnya pakai cinta. Oh, bumbunya pakai cinta. Ini. Gimana? Crispy? Kriuk ya? Kriuk. Bismillah. Keren. Kenapa lapar ya? Cobain. Cobain. Hama. Cocok sini. Nggak enak kalau nggak ada ininya, sambalnya. Namanya enak. Ya, kru juga harus nyobain. Nah gitu, enak. Enak kan? Ini asli ya, nggak pakai pelet, enggak. Tadi kita berdua juga sama dia. Ini nggak pakai ajian apa-apa. Enggak, ajiannya doa. Ajian cireng goyang. Gimana? Kru, enak?
Mantap. Alhamdulillah. Sip. Jadi pengen nambah. Tapi tadi dulu syuting dulu. Lanjut. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana ya? Tadi kita ngobrol. Sampai bingung ya. Sampai nasi uduk basi. Oh. Terus dipindahin ke Magicom. Ya udahlah ya. Saya orangnya nggak putus asa. Gue nggak bisa nih stuck sampai di sini. Enak aja lo gitu kan. Gue masih bisa nih berjuang. Oke, gue masih ada nih 4 jam lagi ke depan gitu kan sampai jam 10 siang aja minimal. Jadi masih diusahakan lah. Masih. Nggak, saya nggak langsung down gitu. Jadi coba lagi deh, ayo gitu kan. Jam 9 ada yang beli. Jam 9 jam 10 lah ya. Masih ada yang nyari nasi uduk. Saya buka lah nasi uduk masih oke. Yang saya kagetin, bihun saya udah basi. Padahal saya masak subuh. Jadi itu nggak kayak biasanya. Nggak logis juga ya, masak subuh. Jam 10 pagi basi. Jam 10 basi. Basinya tuh basah sama posisinya kayak si nasi. Basah, bau asem gimana sih ya? Logikanya kalau kita masak di Magicom, itu kan si nasi, walaupun ibaratnya basi, jamnya itu loh. Ya nggak mungkin basi kalau dalam rentan waktu segitu sebenarnya kalau secara logika ya. Ya, secara logika. Okay, betul. Logika. Makanya tadi kita ini karena nggak logis juga. Nah, dari situ saya ngerasa dibikin down. Mental dibikin hancur. Nah, ya. Jadi yang saya udah alamin tuh kayak mental tuh kan ngedown ya. Kalau kita mental udah goyang, pikiran kita terkontaminasi, otomatis kan usaha kita jadi bingung. Jadi nggak konsen. Kalau kata kasarnya kan. Pas waktu udah kejadian bihun itu, aku curhat ke salah satu teman, telepon, kenapa ya Beb, gini. Ya udah tuh sabar aja dulu. Mungkin ini memang saatnya terus apes dulu lah kalau kata kasarnya. Udah, tapi saya nggak semangat. Dari situ saya ngerasa ada yang beli juga. Gimana gitu, beda lah pokoknya pembawaannya. Beberes juga kayak biasa semangat ini. Padahal habis ya jualan aku. Cuman tinggal bihun berapa porsi lagi gitu kan. Tapi bukan bihun yang basah ini bukan. Tetap masih ngebahas yang basah tadi di hari yang sama itu sama si nasi sampai saya jadikan barbuk ya, barang bukti buat maksudnya kalau ada teman saya ke situ, jadi saya kasih lihat gitu. Iya teh kok basi, kok bau ya nasinya. Oh jadi selama 3 hari ini masak, hari pertama basi. Hari kedua basi, hari ketiga juga basi. Pokoknya dibikin gitulah, pokoknya aneh banget ya kayak biasanya. Dan saya bilang oh ya udah, nggak apa-apa. Saya bingung dong. Tapi benar dari situ pembawaan saya satu yang ciri-ciri ya kalau misalkan ada yang ngerasain hal sama kayak aku, berarti ya bukan kita seujon ya. Berarti ini kita udah ngerasa lah ya. Udah ini udah mulai. Curiganya udah lebih dari 50% ini. Iya. Jadi kan ketika habis masak bihun sama nasi tadi dari situ udah terasa nih. Atau memang ada telepon dulu atau gimana? Enggak ada. Oh, enggak ada sama sekali. Jadi memang ini udah ngerasa oh ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Cuma saya belum berpikir siapa ya gitu. Belum kepikir lu nih kayaknya gitu kan. Nggak ada. Cuma memang kayaknya ada. Siapa ya? Udah tanda tanya siapa ya? Gue punya salah sama siapa ya gitu. Proses tahu teteh ada yang tanda kutip jahilin nih. Nah itu prosesnya seperti apa? Tahu dari temen atau teteh ikhtiar sendiri untuk nyari? Bingung ya. Sepertinya ya percaya nggak percaya jadi kayak dibikin mengalir gitu aja kayak ada yang nuntun aku gitu. Jadi kayak misalkan aku pertama pasti curhat sama suami itu nomor 1 kan. Terus sama keramat aku, ibu aku sampai aku nangis itu dan aku ngerasa aku capek bu, aku mau udahan aja kayaknya gitu. Jadi aku tuh selalu bilang capek. Selalu dibikin putus asa gitu ya. Dibikin rapuh gitu, dibikin ya pokoknya. Pertama pokoknya ciri-ciri yang luar biasa itu yang saya udah rasain itu kalau sama ibadah tuh malas. Aku udah di depan pintu kamar mandi mau wudu sampai ngopi aja dulu pojokan. Nggak jadi. Saya sholat zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak. Males bawaannya. Oh bawaannya males. Dan saya waktu itu ya saya baru ingat lapar. Selalu lapar. Yang saya anehin gini loh mas, saya makan di cireng 1 porsi ya. Itu porsi full, kenyang dong logikanya. 1 porsi ini ada 10 ya? 10 dong, ya. Kenyang anggap ya kan. Tapi nggak logika. Masih perih perut aku. Masih lapar, makan lagi. Nah dari situlah saya proses penggemukan badan tidak lazim. Jadi bawahnya lapar terus. Padahal saya dibilang capek banget biasa aja lah gitu. Cuman kalau udah makan mangkok bakso aja nggak cukup. Mie ayam banyak dong logikanya. Teman saya saksinya loh. Gila lu makan 2 mangkok kata gitu. Sampai 2 mangkok. 2 mangkok mie ayam bayangin. Cewek loh.
2 mangkok. Masih belum kenyang. Ya, kalau bakso sih mungkin bisa jadi nambah. Karena kan mie colok atau apa gitu kan. Cewek kan gitu doyannya. Kenapa nggak waktu gerobak-gerobak ya juga gitu? Ini dimakan 2 mangkok. Udah gitu, makan gorengan enak ya. Astagfirullahaladzim, teh lu istighfar. Ih, gue lapar, masih perih. Katanya teh sih ya 2 dimensi. Ngomong gitu, katanya 2 dimensi dong. Nah, temen aku mah udah peka. Temen aku suka bilang, teh, bersihin deh rukonya. Bersihin apa? Udah beberes gitu. Di pojokan sini, dikasih tahu lah ya titik-titiknya ya kan. Nah, dari situ teman aku, teh, aku ngeliat ya banyak yang lari-lari kecil-kecil gitu. Deket kompor, biasa teteh masak nasi uduk. Masa sih gitu? Aku percaya nggak percaya. Padahal nggak ada anak kecil di situ. Nggak ada. Ya mungkin kan ya punya sesuatu ya, indigo ya kalau kata-kata ininya kan. Punya indigo. Punya kelebihan. Ya udah akhirnya saya curhat. Nah, pokoknya ada yang curhat sama saya, sangkut pautnya sama bisnis saya juga. Dia bilang, sama teh, aku juga anak dibikin sakit. Begini sakit. Aku bikin rapuh sama suami, atau mungkin sama partner bisnis, dibikin hancur aja pokoknya. Lambat, kok kayaknya goyah gitu ya. Aku tuh goyah banget, bener-bener goyah di situ. Akhirnya aku ada salah satu teman WA, kasar ya bahasanya. Sia suka jualan mah aja gitu ya. Naon dia teh, ruko katanya. Buka jualan, aku bilang gitu. Nah, memang besok aku mau ke sana. Saya tahu dia punya indigo. Punya kelebihan juga. Punya kelebihan, dan dia memang sebenarnya kalau memang dia pengen mengerjakan dia bisa bantu saya sebenarnya. Cuman mungkin mood dia lagi nggak bagus, jadi dia nggak mau ikut campur saat itu. Mungkin berat ya versinya. Mungkin di mata dia wallahualam lah ya kan. Terus Nah. Oh iya. Ntar resek-resek. Iya Ya, lanjut. Nah, udah gitu. Tiba-tiba WA teman saya tuh, aku lagi rapuh di situ saat itu. Saya ngerasa kok hancur-hancuran banget ya gue. Kenapa ya hati gue tuh galau banget. Apa sih yang digalauin gitu, nggak ngerti, nggak tahu kenapa. Capek, pusing pikiran aku kemana-mana. Akhirnya saya dapat WA dari teman saya, kayak dikasih petunjuk dari situ. Akhirnya aku nggak mau curhat lewat via WA, saya telepon teman saya. Saya telepon, Beb, tahu nggak Beb? Ada kejadian tahu Beb? Boleh curhat nggak? Gue hari ini shock banget. Lu kenapa? Cina, nggak kenapa-napa. Tapi gue pengen nangis. Nangis itu, pengen nangis kencang banget ya. Kayak ada pengen ngeluarin unek-unek gitu dalam hati aku. Kayak orang ngebatin gitu kan. Emang kenapa? Ciri-cirinya kemarin tuh ya gue ngerasa ada yang beda Beb. Apa ada yang jahat ya sama gue? Kenapa? Jadi nasi uduk gue bla 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 bla. Aku ceritain bihun ini pokoknya gitu. Sekarang gini aja. Gue nggak bisa menceritakan. Kan kalau memang orang seperti itu nggak bisa menuduh si A, si B, si C bener gitu. Enggak. Sekarang gini aja Beb, pokoknya kamu banyak istighfar aja. Dia bilang gitu, banyak lebih mendekat sama Allah. Kita lihat deh seminggu ini. Ada sesuatu nggak yang kamu tunjukkan semuanya? Kalau memang itu dituntun, orang itu akan ke ruko lo. Dan itulah orangnya. Gitu. Ya udah, oke. Aku tidak pernah minta buru-buru. Ya sudah, kita dengerin aja kata temen aku gitu kan. Ada lagi teman saya bisnis juga, sesama bisnis, dia juga udah mengalami itu semua ya. Ternyata waktu di saat bulan puasa itu kan saya sama suami masih kuat dong, ya kan, karena ada yang nemenin. Ternyata bakso yang sebelah aku itu sepi, dan dia ngerasa ada gangguan juga katanya. Wallahualam itu gangguan dari entah pihak dari mana, entah pihak ngaruh dari ruko aku juga, wallahualam lah ya, nggak tahu. Akhirnya sama, dia juga sama dibikin cepet busuk lah sayurannya, bihunnya cepet bau, sama banget. Persis lah ya. Hampir sama, cuman bukan di satu cabang aja, di semua cabang. Karena kan dia punya beberapa cabang kan si tukang bakso itu kan. Ya udah, biasanya gini teh, katanya gitu. Ada teman aku datang tuh di ruko, aku lagi nongkrong di depan, tiba-tiba ada teman-teman aku yang nggak pernah ketemu, akhirnya ketemu di situ. Dan biasanya teh ya, kalau orang kayak gitu, lihat aja 3 hari atau seminggu teteh ngerasa ngedrop, dia pasti ngecek ke ruko. Masa sih? Lihat aja siapa. Tiba-tiba tek datang lah. Ciri-cirinya apa lagi? Bilang. Pokoknya 1 hari itu dia ngontrol bisa 3 kali. Hah? Kesini gitu? Iya kesini. Mondar-mandir gitu kan? Datang namu biasa, kayak orang nggak ada salah biasa. Oke, aku bilang. Dalam hati aku udah punya nih insting. Pagi sudah ketemu, siang sudah ketemu. Kayaknya sore nih, kesini lagi ternyata, dan malam habis maghrib ke situ lagi. Dan saya bilang, hah?
Aku bilang, apa ini ya? Sampai 3 kali. Gitu. Sampai 3 kali. 3 kali dalam 1 hari. Udah kayak Sesuai minum obat. Sesuai dengan yang tadi dibilang sama temennya. Petunjuk tadi. Nah, petunjuknya teman saya bilang, pokoknya seminggu ini lihat aja. Nah, saya curhat sama suami. Nggak usah seminggu, Bun. 3 hari juga kelihatan kok. Nah, tambah yakin dong. Semakin penasaran dari situ. Akhirnya setelah dari obrolan-obrolan ke situ, malamnya saya mimpi. Iya, mimpi. Saya minum lagi ya. Oke, boleh. Boleh, silakan. Saya juga minum juga. Seremoniknya. Tutup ya. Mau berat. Nah, gitu. Narasumber lebih aus ya. Pasti lebih banyak kok. Ya udahlah, pada intinya langsung hari itu juga, malam itu juga saya curhat sama suami saya. Ya tahu nggak? Ini orang udah 1 hari ini udah 3 kali ya ketemu aku gini. Masa sih? Ya udah, biarin aja, anggap nggak ada apa-apa. Suami selalu menenangkan hati saya. Nah, lagi video call enak-enak, tiba-tiba mati kan? Bukan mati, tiba-tiba saya ketiduran. Kalau kata Sundanya apa? Ngelejep ya. Rep gitu doang. Tapi ngelenyep. Tapi di ngelenyepan itu di mimpi segitu banyaknya orang. Itu di depan ruko saya tuh, saya posisinya di dalam mimpi itu saya berdiri depan ruko. Di seberang sini kan ada tambal ban. Di tambal ban tuh ada sosok teman saya itu. Biasa pakai pakaian yang biasa dia kenakan gitu kan. Posisinya begini nih, begini, tapi sama begini. Kayak orang kerajaan. Kayak orang nantang gimana sih? Lu gua tantang gitu kan. Dia ngeliatin muka aku dari jauh, Bu. Kelihatan banget, kesorot banget ke aku. Tatapannya tatapan benci banget. Hancur nggak lu? Gue bisa ngerasa kayak di dalam mimpi tuh. Ini gua. Jadi kayak menebar ancaman gitu ya, tapi lewat Ya. mimpi gitu ya. Iya, tapi kayak Allah tuh ngasih jalan gitu. Bukan Jangan. mimpi kali ya? Mimpi itu kan ngelejep. Tadi kan ngelenyap. Nggak sadar nggak sih? Nggak sadar, tidur, tapi sebentar, nggak nyampe setengah jam juga nggak nyampe sih, paling kayak 10-15 menit kali ya. Karena saya misalkan saya nelfon jam 3 nih, cuma jam 3:10, 3:15 saya udah bangun lagi. Astagfirullahaladzim, ayah aku ketiduran gitu kan, ngabarin lagi kan, kamu mah yaudah tidur lagi aja bla 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 gitu kan. Ayah mimpi bunda bla 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 bla. Mimpi apa? Ya ceritain dong. Itu tuh bener posisinya tuh badan biasa, badan biasa. Cuman di pinggir-pinggirnya tuh banyak bulu-bulu kayak orang utan. Warna merah. Sampai ke kaki-kaki semua. Tapi mukanya muka orang. Muka dia jelas. Kayak muka misalkan yang jahat tuh, lu deh gitu sama gue ya. Ya muka lu gitu, pakaian begitu. Cuman banyak bulu-bulu. Oke gitu. Kenal. Kenal dan itu yang Kita nggak bakal bahas orangnya. Iya, kita nggak bahas. Tapi ya kenal. Kenal nih. Dan memang itu ya termasuk teman sendiri sih. Teman sendiri. Dan saya nggak mungkin gitu, masa sih orang sebaik dia begini begitu kan. Masih berpikir positif lah. Masih karena aku nggak mau sampai saya tuh punya rasa suudzon ya sama siapapun, tapi kok kenapa aku lega gitu setelah aku mimpi dia tuh lega, kayak dibikin gambaran dong sama Allah gitu kan dari situ. Tapi entah kenapa aku tuh lupa ya ada masalah apa lagi gitu aku sama tentang bisnis, sampai akhirnya aku titik nangis di pojokan. Aku ingat banget aku nangis di pos satpam lagi nunggu barang. Panas dong, karena pengen neduh, saking panasnya saya neduh di situ. Teman saya bilang, Teh, lu kalau gini-gini aja, lu harus dibersihin, nggak bisa lu diem aja. Gue nggak mau, gue pengen biarin aja. Yang menanam dia, yang menuai dia. Gue mah nggak mau gitu kan. Bukan balas dendam Teh, katanya. Ini adalah buat menjaga diri lu, bukan apa-apa. Yang penting lu sembuh dulu. Difoto lah secara diam-diam sama teman saya. Difoto. Di foto apanya? Saya kan lagi nangis nih, lagi curhat sama teman saya. Dia foto, dikirimin ke gurunya, ke guru ngaji dia. Kata guru ngajinya, cepet-cepet bawa ke sini ya, sebelum terlambat. Saya nggak tahu kenapa ngomong begitu. Nah, akhirnya ya hari itu juga, detik itu juga dibikin mudah saya ke sana. Akhirnya nyampe sana saya juga kaget ya. Saya nggak ngerasain apa-apa, biasa aja, nggak merinding, nggak apa. Ternyata itu tuh tanda-tanda emang udah merasuknya udah lama. Jadi dia menempelkan, katanya sih siluman ya. Kayak ada siluman gitu, ada jin gitu dimasukin ke badan saya. Jadi awalnya tuh saya jadi temperamen. Jadi apa, bukan temperamen, apa ya namanya? Cepat marah lagi. Cepat marah. Emosionalnya tinggi.
Dan orang jadi lemah, aku tuh jadi dibikin lemah, dibikin emang setengah gila, dibikin gila. Nggak stabil, ya ini nggak waras dikit lah kali ya. Okay. Emang saya memang ngerasa gitu kan, akhirnya ya sudahlah, seperti biasa yang orang diobatin kayak semacam diruqyah gitu. Saya diruqyah, udah diruqyah ada sedikit keplongan diri, penglihatan saya juga beda, jadi yang tadinya agak ngeblur jadi terang banget. Semenjak udah dibersihin, dan di situ saya diruqyah ditanya kan, kamu dari mana, siapanya? Pokoknya saya di sini cuma niat satu, gue mau hancurin ini orang. Itu siapa yang ngomong? Diri saya sendiri. Jadi masuk jadi dimasukin ke badan aku sendiri. Terus dia bilang, gue mau hancurin ini orang. Oh, jadi ada yang mau menghancurkan bisnisnya Teteh dan bisnis. Ya, jadi yang diserang itu mental saya dulu. Dia tuh pengen saya tuh ya setengah gila intinya gitu. Jadi dibikin nggak waras. Kalau tetehnya nggak kuat nih, bisnis juga pasti hancur. Bisnis hancur, tutup. Itu kan tujuannya. Jadi tidak mengurangi dia untuk rezeki, karena kan saya bilang tadi kan, padahal orderan saya rame. Tiap hari juga closing, tapi kok gue kayak orang stres gitu ya, kayak yang capek. Padahal apa sih kurangnya? Cukup loh, lebih daripada cukup gitu kan. Ya sudahlah, tapi memang itulah singkat cerita yang tahap pertama ya. Pikir saya kan sampai di sini selesai, dan saya udah bilang udah sampai di sini selesai, anggap sudah bersih. Jadi saya nggak mau ada sesuatu yang misalkan kasih apa, saya nggak mau. Yang ditujukannya banyak sholat aja. Oke, memang sholat itu wajib. Mungkin ini teguran dari Allah. Mungkin daripada aku sibuk selalu ngejar cuan gitu kan, mungkin kadang ada bolong-bolongnya itu. Tapi memang kan itu hawa dari si itunya juga kan ya, dari si yang jin bawahnya juga kan malas ngapa-ngapain. Bawaannya tuh jadi kayak gimana ya? Ibadah aja malas gitu ya. Ibadahnya malas. Pokoknya gini, jadi kalau misalkan kita ngerasain ada sesuatu yang aneh itu, cuman kerasa kan kita sendiri ya. Ibarat kata kan kita positif, sedangkan yang di badan kita negatif. Otomatis kita perang dong di situ. Nah, itulah yang dibikin saya jadi setengah waras, setengah enggak saat itu. Karena ada energi negatif dan positif yang berbenturan. Ya, berbenturan. Tapi memang di situ saya nggak ngerasain sesuatu kayak jantung ngedebar atau apa. Tapi semenjak saya dibersihin, saya ngerasa saya udah aman gitu. Ada sesuatu itu lebih parah. Jantung saya. Jadi setiap ada sesuatu yang beda tuh, jantung ngerasa kayak dihajar duk gitu. Dak. Pokoknya dak terus gitu. Semakin kencang, semakin lemas badan saya. Itu terjadi setiap hari? Hampir setiap hari. Apalagi di malam Jumatnya itu kerasa banget. Kalau saya masuk ke pintu masuk itu, dekat kok, wah ngerasain yang wow banget di situ. Jadi boleh digambarin dulu nggak nih? Ini rukonya kan tadi kan pinggir jalan, terus si tempat jualannya di mana, tempat masaknya di mana? Ini masuk di pintu ruko ya. Kita masuk nih pintu ruko. Di sini pintu ruko. Ini gerobak nih posisinya. Ini ada freezer. Masuk ke dalam, tembus ini kamar mandi sebelah sini. Ini buat tempat sholat. Jadi memang tempat sholatnya itu jadi kayak kiblatnya kita ke kamar mandi. Sebenarnya nggak enak ya. Cuma ya gimana lagi? Emang udah begitu kan settingannya. Ya udah seperti itu. Depan tuh tanah kosong. Tanah kosong, seberangnya lagi sebelah sana ada masjid. Gitu. Gambarannya ada sedikit untuk 10 motor bisa lah parkir gitu kan. Mobil paling di agak sebelah sana gitu. Itu sampai kalau saya nginjek area dapat kenapa jantung saya ngedeber banget gitu, sampai saya kontak sama orang yang bawa saya ke si gurunya tersebut. Oh, teman yang tadi bawa ke gurunya tersebut ya? Ya, kalau ada sesuatu yang gak beres, itu kontak juga sama teman saya. Kontaknya dengan kayak, are you okay? Naon sih, mulai deui. Saya juga balasnya gitu kan. Jantung aku nggak kuat teh, kencang terus. Kenapa? Teteh nggak kenapa kan? Enggak, kenapa? Emang kenapa? Nggak tahu nih, nggak beres nih, gue nggak tahu kenapa. Tapi nanti tiba-tiba dia yang sakit, anaknya yang sakit gitu. Makanya kontak batin gitu. Nggak ngerti lah ya itu, saya dunia begitu. Tapi akhirnya ya udahlah, saya ngerasa udah biasa-biasa lagi aja gitu ya. Memang nggak mempengaruhi penjualan juga, memang mungkin lagi sepi aja gitu kan. Nah cuman setelah saya udah percaya sama yang itu, udah beres gitu kan, kayak ada lagi sesuatu lagi yang diserang. Ini kloter kedua.
sampai saat ini. Oh, berarti serangan itu nggak satu kloter? Nggak cuma satu kali aja ya. Jadi sering. Jadi setelah berobat, intinya kan berobat dibersihin lah ya intinya ya. Terus setelah itu ada gangguan lagi. Nah, gangguannya itu seperti apa? Yang ini dibilang gokil, ini makin gokil. Karena kan maksudnya udah peka ya. Kalau kita udah trauma, pasti dong yang namanya nyembuhinnya susah banget. Ya, nah itu saya tuh belum bisa melupakan move on dari yang dulu, tapi sudah ada lagi gitu yang sekarang. Nah, yang sekarang tuh ngerasain kayak semacam hampir sama 11-12 sama banget kisah kayak kemarin, cuman aku lebih peka banget. Lebih pekanya kayak misalkan aneh banget gak sih dalam satu hari nggak ada yang beli sama sekali. Padahal orang lewat gitu. Ternyata pas udah seminggu kemudian saya sepi itu sama, dibikin ribut itu bukan dari awal dari saya dulu. Jadi saya waktu itu proses, saya kan produksi berbagai makanan ya. Saya makanan perkuehan ceritanya gitu kan. Nah, yang produksi nggak di situ, produksi di rumah produksi. Nah, produksi itu lagi enak-enaknya jualan, tiba-tiba bless nggak ada sama sekali yang beli. Sama sekali satupun. Satu, itu yang saya kerasa. Yang kedua, rumah tangganya dia dibikin kacau. Rumah tangga dia itu rumah tangga siapa? Rumah tangga yang kerja sama saya, intinya namanya. Ya, intinya begitu awalnya. Terus siapapun yang dekat sama saya, kayak seolah-olah disingkirkan begitu saja. Oke, dibuat nggak betah sama aku. Oke. Banyak banget yang kerasa. Artinya, sampai nggak orang ini nggak mau usaha teteh berkembang lah. Ya. Intinya begitu. Jadi serem juga ya. Karena kan gini, mungkin yang sisa-sisa kemarin kan itu kan aku udah dibersihin ya. Jadi terus aku juga bener-bener lebih udah penting gue sholat dulu gitu, ibadah dulu gitu, baru buka warung apa segala macam. Jadi nggak terlalu terpikir gue cuan, enggak. Lebih fokus ibadah dulu, ibadah. Jadi mungkin aku lagi kuat bentengnya. Jadi dia tidak secepat itu dia masuk ke dalam saya, gitu ibarat kata kan. Itu positif aku di saat itu. Jadi dihajarnya itu melalui orang-orang terdekat saya. Gitu. Dibuat nggak betah lah ya. Jadi kalau ada partner bisnis tuh mental gitu. Mental. Mau ada pembeli nggak jadi. Gitulah pokoknya. Jadi ya orang-orang sekitar lah ya, termasuk. Pokoknya rumah tangga tuh ngerasa ada aja gitu. Hal kecil tuh jadi besar itu dibesar-besarkan. Jadi tidak ada beresnya. Rumah tangga yang kerja tadi ya. Sama halnya juga dengan saya. Setelah yang kanan kiri teman bisnis, akhirnya saya yang kena. Kena nih. Kloter terakhir itu saya ngerasain kok ada yang nggak beres ya. Ngerasa nggak sih lu teh bla 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 bla. Ya teh ngerasa bla 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 bla. Biasanya nih gue gara-gara ini ribut sama suami. Nggak biasanya. Ribut gitu. Ya udah. Gini aja deh, aku bilang gitu, teh sekarang mah kita kan sudah pernah ada pengalaman ya gitu, udah pernah pengalaman yang kemarin. Sekarang kita lebih fokus aja sama Allah, gue bilang gitu kan. Biarin aja, mau orang jahat sama kita, mah enggak. Lu mau bolak-balik gue kayak goreng bala-bala, mah enggak. Tapi gue gak akan ngebalas apapun yang lu perbuat. Karena hukum alam itu pasti ada. Ya aku yakin banget gitu kan. Ya mau alam, sama kayak pertama, kayak ada nguntut. Jadi aku di saat kewarasan aku di tingkat yang paling rendah, semua dari keuangan, dari apa, semua diguncang. Sampai jualan pun diguncang. Sampai akhirnya ada di titik aku mengucap kata capek lagi. Seperti dulu. Capek. Terjadi lagi. Udah capek lagi jualan. Ya, udah deh gitu ya. Tapi tetap aku jualan. Aku coba inovatif jualan paling yang baru, berkreasi lagi. Yang tadinya aku nggak bikin cireng, aku lawan hawa malas itu. Gue lawan gue bikin cireng gitu kan. Nah, gue bikin baslok deh gitu. Gue bikin ini, selalu inovatif bikin mie ayam. Karena aku pengen melawan apapun yang ada di dalam. Jadi jangan sampai saya kalah dengan keadaan, tapi keadaan ngikutin gue. Kasarnya gitu kan. Itu aku bener-bener capek itu kayak ada 2 dimensi lagi, aduh lelah sebenarnya. Jadi aku bilang capek lelah tuh kayak dari hati banget gitu. Ngerasainnya aku beda gitu kan. Akhirnya singkat cerita aku dibawa sama salah satu teman aku. Sama itu pun punya indigo yang bikin saya yang aku pernah bilang itu, dia bilang lihat aja seminggu nanti ada yang datang, petunjuknya datang gini nih. Nah kali ini ngasih petunjuk lagi. Nah dia petunjuk bukan hanya petunjuk, tapi dia menggiring saya ke tempat guru
spiritual. Ini beda lagi gurunya. Beda. Beda lagi, beda orang. Kalau kata kasarnya, oh gue kemarin berobat nggak cocok nih sama dokter ini, kayaknya gue mesti ke dokter yang lebih spesialis, misalnya. Ya dong, kita kan bukan orang yang ahli ibadah juga ya, mungkin kan sama orang yang ahli mungkin kita bisa lebih sembuh gitu kan. Akhirnya dibawa ke sana ngobrol biasa. Gini, relax. Nggak lama dia nanya, teteh punten ya, katanya gitu. Biasanya kalau gitu tuh badan kerasa sakit. Jadi kerasa sakitnya itu kayak misalkan sakit di sini nih, tiba-tiba besoknya lagi pindah ke sini, terus ke sini. Di semua sudut berpindah-pindah. Biasanya itu badannya ada jinnya. Katanya gitu. Saya langsung nggak bilang iya nggak apa, cuman oh iya bener, cuma gitu. Pengen tahu nih, maksud aku gini bukan ngetes orang tersebut, tapi saya pengen tahu bener nggak sih yang gue rasain, lo tahu gitu. Ya kan zaman sekarang kan banyak penipuan nih teman-teman. Nah, lagi ngebahas itu kan, dukun tukang tipu. Ya makanya saya kan di sini tidak berasumsi dia dukun ya. Kata dia mah guru ngaji, emang guru ngaji di wilayah tersebut. Jadi saya ngerasa ini mah Pak Ustadz lah gitu, atau Pak Kiai apa kayak gitu lah ya. Jadi saya ngerasa coba deh Bismillah. Aku di situ pengen ngerasa aku pengen diruqyah kayaknya deh gitu, biar bersih ya. Mau gimana pun juga kita kan namanya jualan niatnya baik, buat usaha, ya nggak sih? Buat usaha, buat menyenangin keluarga, orang tua, buat siapa? Bukan untuk menyayangi siapapun di sini, ya dong. Tapi saya di sini kayak seolah-olah terzolimi lagi gitu. Ya Allah, apalagi ini gitu. Tapi saya selalu, ya Allah ini ujian darimu. Aku menerima ini semua. Saya menikmati ujian darimu. Aku menganggapnya ujian. Tapi memang seujian-ujiannya, tapi saya ngerasa beda. Saya tidak bisa bohong hati kecil saya. Ini ada nggak beres gitu. Akhirnya saya ke si bapak itu tuh, ya seperti biasa ya, dia kayak semacam dibersihin. Ternyata yang bikin kagetnya lagi, ternyata kenapa saya cepat lelah, jantung saya cepat berdebar di tempat-tempat yang aneh-aneh, atau mungkin ngerasa kalau lagi ngomongin hal-hal yang mistis langsung dek gitu, jantung dek, langsung pusing, dan saya ngerasa lemah gitu badan. Ternyata yang kemarin itu belum kelar. Oke. Yang kemarin mana nih? Yang pertama, pembersihan yang pertama. Belum selesai. Belum kelar. Ternyata di situ dia masih nempel. Ada sisa-sisa kali gitu ya? Bukan sisa lagi, tapi memang tidak dicabut. Dan tidak diangkat. Kalau kata kita mah bercokol. Masih ngemplok lah ibaratnya. Pantesan saya suka berat nih daerah sini kan, berat. Terus daerah sini tuh saya suka pegel, tiba-tiba kayak orang bawa motor jorok jauh dari mana, kena anginnya luar biasa gitu. Selalu saya rasain kan. Nah ternyata belum beres gitu, ditambah ada yang nemenin aku. Katanya sih ada yang nemenin aku, menjaga aku gitu. Jadi ada 2 dimensi dong. Oh iya, ada yang menjatuhkan. Ada yang mendorong untuk positif tetap berbuat baik. Ibarat kata ada baik, ada buruk dalam satu badan. Lemah dong, capek dong lama-lama gue perang wae gitu kan. Gue nggak tahu apa-apa. Lu yang perang, gue yang capek kan. Nah, setelah aku datang ke rumah itu, Pak Ustadz nanya, kaki kamu dingin nggak? Dingin Pak. Tiba-tiba hawanya nggak enak nih. Tadi saya santai banget, dingin, tangan saya dingin. Terus nggak lama kemudian minta izin dong dia untuk megang kaki saya pakai kain ya, dilapis, jadi nggak langsung menempel kan ke tangan gitu, tangan dia sama kaki saya dipegang sama dia, sakit banget. Kata kok kayak banyak penyakit banget sih di kaki gue, sakit. Terus nggak lama, aduh Pak maaf punten gitu, saya kok pengen muntah. Siapilah kantong kresek. Tadinya dia bilang gini, punten ya, saya tadinya nggak akan mau nguruqyah kamu hari ini. Karena jujur, di badan kamu itu saya bingung. Saya mau minta izin dulu nih sama yang punya kamu. Hah, punya apa saya gitu kan. Ternyata ada yang menjaga saya. Secara tidak langsung, saya nggak tahu dari mana. Ada yang menjaga saya, pantas aja. Walaupun saya digoncang sehebat apapun sama yang nggak baik, tetap ibadah saya itu jalan alhamdulillah. Tapi jujur ya, akhir ini parah banget. Malesnya ya Allah, parah. Jadi untuk keluar rumah, untuk nyari cuan tuh kayaknya males. Nah, pengen tuh motor di dalam aja gitu, nggak mau dikeluar. Maki banget. Tapi kalau waktunya saya zuhur, asar, tapi saya langsung bergegas. Nggak mau sampai saya ngikutin hawa pengen tidur gitu. Bangun, saya langsung ngambil wudhu, sholat. Saya banyakin zikir, banyakin salawat. Karena saya rasa
kok aneh ya, males banget ini, kok lebih parah dari dulu. Dulu kan semangat, karena saya lawan positif, ini negatif. Udah ada lu kan, saya kan yang tanah kuburan itu nyambung ya ke tanah kuburan. Jadi si tanah kuburan itu menimbulkan sesuatu jin yang keluar dari situ. Jadi tanah kuburan itu dia mengeluarkan jin yang namanya genderuwo. Nah si genderuwo itu setiap harinya itu selalu begini ke aku. Satu kali templokan itu bisa kesedotnya, oh, Masya Allah. Energi positifnya diambil, sampai akhirnya saya bilang, capek. Saya sering banget kan bilang capek. Nah itu efeknya. Di tanah kuburan baru sehari itu. Itu ya. Jadi tapi memang kalau misalkan dilihat dari kasat, tidak tahu kita ya. Jadi dia tuh nggak nanam di satu titik. Kalau untuk yang di dalam rukonya sih nggak terlalu banyak. Yang banyak tuh di luar. Depan, atas genteng, sama. Terus depan, atas genteng jangan sambil ketawa. Oh. Jadi ditabur. Ditabur. Di genteng. Jadi taburnya kayak gini, di atas genteng, terus di depan, halaman, itu semua ditabur dengan berbagai macam jenis-jenis roh halus. Mungkin biar auranya negatif terus gitu ya. Nah. Jadi membuat suasana mungkin nggak nyaman, kakunya nggak betah. Tamunya juga ogah. Nah, salah satunya itu masuk ke dalam tubuh teman saya. Jadi kayak semacam teman saya tuh kayak yang manggil gitu ya, manggil. Itu percaya nggak percaya, jam 2 malam, saya kan nginep di situ. Teman saya manggil, apapun yang terjadi saya nggak tahu. Teman saya lagi ngerokok, tiba-tiba bunyi kayak katel saya dibanting sama batu. Treng, kenceng, posisi rokok ketutup. Emang kita udah malam kan, jam 2 malam kan, motor juga udah masuk ke dalam gitu kan. Apa ya, kok ngerasa merinding. Ternyata ya yang datang tuh genderuwo. Itu tahu genderuwonya dari mana? Dia kan, karena dia punya indigo. Dia ngobrol sama itu. Lu ngapain kesini? Gua disuruh, kata dia gitu. Gua mah nggak akan menampakkan ke dia, ke saya maksudnya. Tapi gue pengen ngancurin dia. Dalam arti energi positifnya gue ambil tiap hari. Supaya dia cepat lemah. Gitu. Terus, mana teman-teman lu? Sini panggil. Gak ada. Katanya gak ada yang berani, gue doang. Cuman dia doang yang bisa masuk. Si genderuwo itu. Ya posisinya genderuwo, matanya merah keluar. Rambutnya jabrik-jabrik gitulah. Pokoknya gak ngerti ya. Pokoknya aku mendengarnya udah males gitu. Karena udah capek. Udah cukup lah ya gue kemarin gitu. Ngapain sih gini-gini. Ya percaya gak percaya gitu. Jadi tapi ya waspada mah tetap waspada gitu. Memang niatnya itu tuh yang basi itu. Bisa jadi si genderuwo itu ngacak-ngacak makanan aku. Pegang sekali aja udah basi. Dan pocong juga ada katanya di situ. Kata yang punya indigo. Kata yang punya indigo. Jadi pocong itu nemplok. Dia mengeluarkan lendir. Lendirnya itu bikin makanan aku serba busuk dan basi. Cepat basi. Itu. Dan saya merasa, masa sih gitu. Nggak percaya gitu, ya? Cara kerjanya. Jadi memang ya banyak sharing juga ya sama orang-orang yang memang punya indigo. Emang seperti itu. Orang yang nggak suka sama kita nggak akan jauh dari orang terdekat kita. Bilang gitu kan. Dan niat dia memang ternyata buat ngancurin mental saya dulu. Ya dong, setelah mental saya habis, lu mau ngapain gitu? Lu udah kalau katakan udah gila, lu bisa mengurus bisnis lu kan nggak bisa. Ngurus diri sendiri aja. Ngurus aja udah nggak bisa. Sampai banyak banget yang bilang, mungkin mereka juga punya kelebihan tapi mungkin nggak banyak ya, teman-teman biasa aku yang suka belanja ke aku. Pantesan Beb, katanya muka lu hitam banget kayak gitu. Aura lu jelek banget waktu puasa. Lu tuh kayak lelah, kayak ngebatin gitu. Padahal lu order rame terus ya kan. Logikanya memang saya juga ngerasainnya gitu ya kan. Tapi memang intinya ada nggak beres. Ya sudah, kalau nggak ada yang beres begitu mau gimana pun juga karena kehalang kan. Ya kan tadi kan ceritanya kan lagi diobatin nih. Di ruqyah yang kedua. Nah di ruqyah yang kedua ini katanya si Pak Ustadznya itu ada berbagai macam ada dua dimensi. Nah sesudah itu diapain nih sama Ustadz? Sama ritual, bukan ritual, jadi kayak semacam pembersihannya itu pasti nggak akan jauh dari kayak dipegang titik yang mungkin dia tahu ya, titik-titiknya kayak di kepala gitu. Saya pertama di titik kepala dipencet biasa doang, udah dipencet kepala saya tuh kayak semacam ditusuk-tusuk
pakai jarum rasanya gitu. Oke, padahal sakit gitu. gini doang, ditekan. Kalau sama kita sendiri tuh enggak, enggak ya. Tapi kalau sama beliau sakit, sakit banget gitu sampai Pak, udah dulu Pak, nggak kuat mual gitu kan. Nggak apa-apa, kalau mau muntahin aja. Saya minta kantong kresek dong, saya pengen muntah. Dari pecet itu pusing, kepala aku berat, tiba-tiba naik. Tapi bukan kayak masuk angin ya. Beda. Angin kan sendawa, gitu ya. Mualnya kayak dari bawah lambung gitu kan. Kalau misalkan ini enggak, kayak ada yang jalan, kayak batu kecil jalan ke atas sampai ke sini itu kayak melek banget gitu. Kayak ada sesuatu yang menggajah. Pokoknya sebelum sesuatu itu yang ngerasa saya kayak ada yang jalan batu itu saya keluar, saya nggak akan berhenti muntahnya. Jadi kayak jalan terus. Tapi si bapak itu nggak sama sekali bicara apa-apa. Teh udah lega, udah Pak, beres. Akhirnya keluar lah ya. Ya walau itu apa yang keluar? Nggak ada apa-apa. Air bening aja biasa. Muntah saya nggak sama sekali keluar ada makanan, nggak ada. Berarti saya nggak ngerti itu air apa dan kok nggak ada makanan gitu. Padahal saya habis makan loh gitu. Saya muntahin semuanya, saya keluarin kayak yang jalan gitu, semakin muntah. Kayak orang sakit gitu. Mual kesini naik, batu nyampe sini. Saya diem, tarik nafas, baca salawat 3 kali gitu. Baca salawat, akhirnya pas saya keluarin, baru capek gitu. Nah capek terus aku merunduk, pusing karena kan kunang-kunang. Sini saya dipegang ininya, pundaknya, pegang, ditotok, udah ditotok, dipegang, dipencet tuh sama kayak kepala, sakitnya minta ampun. Semakin dipencet, saya kayak berubah kayak bukan aku. Jadi kayak bukan aku sesungguhnya. Berubah, nangis sekenceng-kencengnya, nangis. Tapi nggak sama sekali bicara seperti yang sebelumnya. Ditanya, kamu mau ngapain apa enggak sama sekali. Ini cuman kayak kalau kata semacam kita kan kita ngebatin ya kemarin ya, kayak yang dihancur-hancurin ya mentalnya kan. Jadi kayak digurah gitu, kayak dikeluarin semua rasa unek-unek batin dalam hati. Karena kan aku tidak membalas orang tersebut, kecuali kalau aku ngebalas aku labrak, kan keluar tuh emosionalnya ya kan. Karena aku nggak mau seujon, nggak mau apa-apa, biarkan aja. Siapapun yang berbuat, biarin aja. Aku yakin keadaan Allah ada. Kan aku selalu menanamkan itu kan, selalu udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi nggak bisa bohong, hati mah kesel gitu. Ya dong, ikhlas mah susah ya. Kalau ngomong mah gampang, tapi kalau udah menjalaninya, apalagi dengan posisi saya tuh dibikin setengah gila tuh, bener setengah nggak waras tuh, kerasa banget sama aku. Dan akhirnya udah habis dipijit, saya nangis hampir 20 menit, saya nangis sampai saya ngebatin banget. Teman saya juga sampai videoin, gila Beb, lu ngebatin banget apa gitu. Kok nangisnya, gue kasihan liat lu, katanya kasihan gue ngeliat lu gitu. Berarti ada videonya ya? Ada. Nanti boleh kita tampilin ya? Nah, boleh. boleh. Eksklusif ya kan, khusus buat acara ini. Tapi memang ya ini buat motivasi buat semuanya ya. Maksudnya gini, dalam satu hal kita dalam berbisnis itu memang nggak boleh pakai aneh-aneh. Ya dong. Jadi sesuatu yang kayak misalkan isim atau mungkin penglaris atau apa, suatu saat nanti kita nggak bisa handle, itu akan berbalik jadi malah mendatangkan jin-jin yang lain-lainnya. Cukup aja doa. Gitu. Cukup sebenarnya kita mah ya antara kita sama yang di atas aja sebenarnya ya. Segala urusan. Salat duhanya dirajinin, salat malamnya gitu kan, salat taubat. Pokoknya yang intinya unsur-unsur seperti itu jangan terlalu percaya. Kecuali memang kamu mengalami hal yang sama kayak aku gitu ya kan, kayak sesuatu yang udah nggak beres, itu wajib harus ke sana, ke tempat-tempat yang memang jangan dukun ya. Jadi ke tempat syariat yang memang ruqyah syariah atau apa ya, pokoknya yang benar-benar aman, dan itu seizin suami ya, harus seizin suami, karena kan mau gimana pun juga ridho suami itu nomor 1 buat aku gitu kan. Jadi tidak ada kesalahpahaman depan suami kita di ruqyahnya, bisa suami nemenin kita gitu loh. Jadi saya di situ ngerasa saya butuh pertolongan lagi kayaknya gitu ya. Saya dituntut sama teman saya sampai ke detik itu, si bapak obatin aku kan, Pak Ustadz ini. Udahnya, alhamdulillah, masya Allah, sampai saya ngelihat orang yang nyakitin saya itu kan akhir-akhir ini banyak banget ya. Saya dizolimin sama orang. Sampai saya ngelihatnya, senyum aja udah, gak apa-apa, biarin aja. Jadi aku ngerasa, di situ saya bukan terpuruk nangis karena apa. Jadi saya ngerasa, ya Allah tuh baik gitu. Jadi saya ngerasa di situ pertolongan Allah selalu ada di saat kita sulit, apalagi kita merasa kita di jalan yang benar, di jalan yang baik. Saya ngerasa ya semua baik-baik aja karena gue punya Allah, gue nggak takut sama lu.
Tapi kita tidak memungkiri harus ke tempat yang kayak gitu ya, karena kita kan nggak bisa ngeluarin kayak gitu kan, kita nggak tahu. Sampai saya punya 2 dimensi pun saya kaget. Ya dong, tadinya kan saya nggak punya pikiran apa-apa, pikir saya udah nggak ada lah gitu kan. Ya kan masih ada, masih nempel. Makanya saya ngerasa, pokoknya kunci saya cuma satu, kalau mungkin memang beliau merasa salah, merasa memang dosa, minta maafnya sama Allah deh. Nggak usah ke gue nggak butuh kok gitu kan. Karena tapi sudah memaafkan ya. Hati aku asli, dari hati aku pengen, aku jadi malah berpikir, nangis aku itu, ya Allah ya Rob, apakah kamu bisa menghadapi ujian dari Allah, karma dari apa yang kamu lakukan sama aku? Kamu bisa nggak jadi aku? Aku aja hampir setengah gila lo giniin gitu. Tapi lo bisa nggak gitu nerima karma karena itu? Kan nanti balik lagi. Ya. Kan balik lagi kepada siapa yang menanam. Kan apa yang gitu. Dia tanam, itu nah, ya betul. Jadi saya ngerasa saya menguatkan teman-teman saya yang satu profesi ya. Biarin aja Beb, kata gue. Ini adalah ujian. Melalui orang tersebut kita mungkin mau ditaikkan derajatnya, kan nggak tahu ya. Ya makanya dari situ saya ngerasa lebih ikhlas, lebih besok jadi lebih legowo, dan saya selalu mikir gini, nggak pernah takut rezeki besok seperti apa. Toh gue usaha kan tiap harinya, gue posting, ya kan, terus gue masak tiap hari, gue promosi sana sini. Tapi kalau belum rezekinya, berarti belum saatnya. Jadi aku nggak pernah takut, besok gue makan gak ya gue ya, keluarga gue makan gak ya besok. Aduh, kayaknya jualan gue sepi nih. Enggak, aku nggak ngerasa resah. Aku ngerasa, masih bisa nemu nasi dan temen nasi. Berarti aku masih bisa menikmati hidup. Gitu prinsipnya. Tapi ya, mungkin karena aku udah nggak bisa nangis ya. Maksudnya nangisnya tuh nangis yang ngerasa, gue tuh kasihan lo. Lu nanti ke depannya gimana ya gitu. Apa nih hukum alam yang akan datang gitu kan. Kalau karena kan sebelum-sebelumnya ada aja sih yang zolim sama saya, tapi bukan dari roh halus. Ini pertama kali loh. Pertama kali saya mengalami kejadian hal-hal mistis gitu yang bersangkut pautnya dengan usaha. Dan memang semenjak saya punya ruko ini sih, semenjak saya sewa ya, bukan beli loh, ini masih nyewa gitu kan. Semenjak saya sewa ruko di sini, saya ngerasa banyak sesuatu yang nggak beres. Amin. Mudah-mudahan nanti Teriska bisa beli ruko sendiri. Amin ya Allah. Mudah-mudahan juga setelah cerita sama kita nih Chris, ada kelegaan juga. Amin. Ini ngomong-ngomong nih, sampai sekarang masih ada gangguan? Ada. Masih ada. Oh, masih ada. Kita kan sempat obrol-obrol gitu ya, sebelumnya kita sempat ada pertemuan. Nah itu saya ngerasakan ada sesuatu yang, tapi jantung saya tidak seberdebar sebelumnya ya, karena kan mungkin udah diobatin dengan yang beda, yang sebelum yang kedua ini loh, agak sedikit ada aja gitu. Kayak kemarin nih aku pulang dari studio ini, mual kan, akhirnya saya bisa ngerukyah sendiri kan, ngerukyah mandiri. Saya punya kayak seolah-olah kayak punya insting kuat setelah udah kejadian yang kedua kalinya ini loh. Insting kuat, jadi kalau ada orang yang mulai agak kurang baik, ini saya udah kerasa, wah ini orang mau berbuat aneh-aneh nih gitu. Tapi aku nggak seujuan, hati-hati gitu loh. Nah sama halnya dengan apa yang saya rasakan tuh kemarin, mual, terus jantung saya kenceng, debarnya tapi masih bisa kontrol. Kalau yang sebelumnya itu kan kencang banget ya, yang saya bilang deg-deg gitu ya, ini mah deg-deg gitu. Tapi kerasa, kenapa nih jantung gua gitu kan, astagfirullah, istighfar gitu kan, deg-deg lagi, udah baca salawat, deg-deg lagi baca fatihah, apa aja sebisa-bisanya. Akhirnya dari sini nanti ke sini larinya, pusing, mata lelah. Nah itu saya rukyah mandiri aja gitu, dengan metode aku sendiri. Minta sama Allah, ya Allah, tolong redakan segala apapun yang ada di badan saya yang saya kerasa. Tiba-tiba ini saya sakit kemarin. Terus ngobrol sama kita bertiga gitu, ngobrol. Lemes badan aku tiba-tiba. Sakit semua, kesini punggung pegel. Wah, katanya nggak beres. Ya udah, jangan metode sendiri aja gitu, rukyah mandiri aja. Sampai sekarang masih kerasa. Berarti sampai sekarang pun masih terasa ya? Masih, apalagi kalau di ruko sendiri. Wah, itu udah kerasa banget. Cuman aku sampai jam 11 malam, sampai setengah 12 malam, udah biasa aja. Yang saya takut cuma takut orang doang di sono. Kalau sama kayak gitu saya, udahlah pasrah mau gimana lagi ya kan. Saya yakin lah gitu, Allah selalu bersama orang-orang yang baik gitu aja mikirnya. Ya mudah-mudahan juga cepat beres masalahnya. Iya, sembuh juga sembuh sih pada intinya. Amin. Terus juga nanti
kan insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Amin, Iya, amin, Jadi amin. bisa punya rumah sendiri. Amin ya Allah. Usahanya makin. Benar, amin. Amin. Amin, Nah, amin. minimal begini, kita bisa berpikir dari sini kalau ke depan gua punya menghadapi masalah yang sama, gua pernah mengalami dan pernah bisa melewati. Ya betul. Nah, minimal itulah ya. Minimal. Mungkin kita. Iya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan apakah gue bisa melewati, bisa kok gitu Dulu kan. gua bisa kok. Dulu bisa, kenapa gue enggak sekarang kan Iya, gitu. Positifnya. Ya udah, jadi ibarat kata setiap ada ujian, pasti selalu ada hikmah di balik semua ini. Ya. Dan memang kerasa banget sih. Kerasa banget ya. Kerasa. Jadi setiap kita mau naik kelas itu pasti dong kita ujian dulu. Tahap-tahapnya dulu. Itu kerasa banget. Dan nggak usah diceritakan sakitnya aku Sangkaria ya. Pokoknya apapun yang saya rasakan dari setiap ujian itu kadonya ada. Allah ngasih kado yang terindah buat aku. Asli. Sampai kadang aku netesin air mata gitu. Sendiri kayak mau sama depan suami. Selalu bilang, ya Allah ayah, ini ya ternyata kado terindahnya. Kan sampai saya memperjuangkan ruko yang ini tuh emang impian aku banget ya, pengen punya usaha, punya ruko gitu kan. Itu bener-bener mujizat banget sih buat aku. Maksudnya itu udah hak milik orang, harusnya itu masih punya dia, tapi harus di take over ke aku kan. Ya Allah, ini rezeki gitu. Aku lagi di jalan, waktu sebelumnya kan saya tidak mendapatkan ruko yang saya mau nih, yang sebelumnya itu lebih kecil sih memang. Tapi udahlah, intinya bukan rezeki ya. Ada sesuatu yang nggak beres juga. Ya udahlah, bukan rezeki. Saya pindahkan akhirnya ke ruko yang ini. Dapat itu saya jangkanya 1 apa 2 minggu. Saya ngerasa legowo aja, ikhlas aja, yakin rezeki nggak akan kemana. Saya jalanin aja biasa. Saya COD gitu kan, saya dijalankan kemana-mana antar paket gitu kan. Ikhlas lillahi ta'ala. Tapi setelah kesini-sininya kado itu datang. Dengan bukti kesabaran kita mungkin ya. Aku merasa rapuh, asli. Saya pengen banget di ruko itu, tapi Allah tidak mengizinkan kali ya. Mungkin lu kalau di sini lu bakal begini, lu bakal begitu. Kan kita nggak tahu. Ya intinya apapun yang Allah takdirkan itu buat kita, itu yang terbaik buat kita. Aku selalu bilang begitu. Ya untuk menguatkan diri ya intinya Allah aja. Berpasrah diri gitu ya. Nah, betul Jadi banget. si rukonya ini tadinya Teh Rizka ini punya impian ruko memang yang ditempatin sekarang ini. Tidak ada sama sekali kepikiran ke situ. Maksudnya impiannya cuma yang satu, yang sebelumnya gagal aja. Aku tuh ya, udah ngincer itu udah lama banget. Jadi ruko yang sekarang ditempatin ini memang ruko inceran ya? Setelah dari situ saya ngincer kan, ini lebih keren gitu, bukan keren dalam arti lebih enak, layak untuk disempat. Tempatnya dan kejadian pada saat ada gangguan mistis ini di ruko yang inceran ini. Ya, yang ini, yang kedua ini. Yang satu kan digagalkan kan, udah ada, bukan rezeki lah ya. Tapi memang ada sesuatu juga di situ yang ya bersangkut paut dengan hal mungkin sama kayak gitu. Cuma kan aku orangnya nggak mau, udahlah biarin aja, bukan rezeki gitu kan, sambil nguatin diri padahal dalam hati ya Allah gue pengen gitu. Masa saya udah bayar DP juga saat itu yang di situ. Yang kedua, yang pertama itu kan DP hangus dan kayak seolah-olah kayak aku ketipu juga sama beliau. Ya sudahlah gitu ya, ini dapetin yang ini lagi. Ya Allah, kata saya teh, oh iya kena COVID juga keluarga saya semua, itu diujinya. Ya Allah, mau dapetin ruko aja, ya Allah nih ujian gua gitu. Anak sembuh, ibu sakit, ibu sembuh, suami sakit, suami paling parah, saya ngurus mereka. Saya sakit cuma 3 hari waktu itu kena COVID. COVID-nya bukan COVID yang biasa, yang COVID yang menyerang apa sih? Omikron. Tapi ngomong-ngomong, selain apa nih, usahanya apa aja nih? Selain cireng ini, jadi jualan apa aja di dalam ruko? Nah, kalau di ruko itu aku sebenarnya selagi aku bisa masak ini ya saya pajang aja. Tapi real ya, maksudnya real, tanpa editan dan tanpa itu hasil foto aku sendiri, dan aku tidak menjual produk yang ngambil dicomot dari YouTube, dari Google, internet lah ibarat kata, enggak. Jadi aku memang kayak gini, aku foto. Ada produk apa aja? Salah satunya cireng ya, yang udah lama, yang mungkin orang udah kenal cireng sama rujaknya Kalina tuh rasanya seperti apa. Kalau aku kan testimoni terbaik adalah setelah orang beli lagi repeat order, oh berarti enak, nggak usah pakai testimoni, pasang-pasang nggak usah. Dia nggak pernah, jadi dengan dia repeat aja, oh berarti produk gue bagus gitu kan. Cireng sambal rujak, terus kalau aku di rukonya itu ada mie tek-tek, nasi goreng, ya sejenis itulah, kue tiaw, bihun gitu kan. Ada yang terbaru tom yum sama baslok tulang rangu cabai hijau. Nah, ya, jadi teman-teman nih, kalau misalnya pengen mampir nyobain cireng bumbu rujak ini, bisa dibelinya di mana?
Bisa beli langsung ke ruko aku ya di Mulia Harja Ciberem Bogor, atau misalkan by WA juga boleh. Kita juga di TikTok juga ada Kalina Food, bisa langsung dicek aja, langsung di inbox. Pokoknya banyak media sosial aku main, di Google Map juga bisa. Nanti kamu bisa dikasih petunjuk arahnya. Nanti kita tampilin di deskripsi video kita ya, Cep ya. Oke, siap. Ya, terima kasih Kak Rizka. Oke. Terima kasih banyak. Cerita misteri tentang pengalaman membangun bisnis. Ternyata membangun bisnis tuh nggak mudah ya. Ada banyak. Ada yang keluarganya sakit. Ada yang seharian nggak ada orderan. Ada yang gangguan bisnis. Yaudah, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen jadi narasumber seperti Teh Rizka, bisa langsung hubungi admin kita di bawah. Oke, siap. Apapun pengalamannya tentang misteri itu pasti kita tampung. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Simak terus kata mereka.